Halo semua, kembali lagi dengan video kami di channel Daya Karya Makassar. Video kali ini kita akan membahas salah satu produk terbaru dari Handbaker, yaitu Handbaker NV700. Teman-teman, pastikan tonton sampai habis ya, sebab saya akan memberikan informasi mengenai cara pakai dan fungsi dari tombol yang ada pada NV ini. Dan pada akhir video, saya akan memberikan ulasan kesimpulan kelebihan dan kekurangan dari produk ini. Jadi, jikapun ada statement saya yang menyinggung pihak Handbaker atau pihak lain, saya mohon maaf, sebab saya mereview apa adanya. Jangan sampai saya melebih-lebihkan suatu produk yang tidak sesuai dengan kenyataan. Alhasil, yang beli merasa kecewa. Oke, mari kita lanjut. Selain sudah waterproof IPX67, di mana sudah dapat bertahan dalam air dengan kedalaman 1 meter selama 30 menit. NV ini juga memiliki fitur tambahan yaitu fitur autofocus. Untuk spesifikasi, default pembesaran pada NV700 ini adalah 4 kali dan zoom digital sampai 3,5 kali. Jadi, jika zoom digital 1 kali, berarti pembesarannya adalah 4 kali. Jika zoom digital 1,5 kali, berarti pembesarannya adalah 6 kali. Jika zoom digital 2 kali, berarti pembesarannya 8 kali. Begitu juga seterusnya. Daya senter IR adalah 8 watt dengan panjang gelombang 850 mm. Dan jarak yang dihasilkan maksimum adalah 400 meter. Dapat menghasilkan frame rate 30 fps dan format video yang dihasilkan adalah MP4. Sensor dari Night Vision ini sendiri adalah sensor CMOS dengan resolusi perekaman adalah 1920 x 1080 dengan resolusi IPS 1024 x 768. Jadi, view pada hasil perekaman akan tampak lebih luas ketimbang melihat langsung dengan mata. Sudah mendukung transmisi Wi-Fi ke gadget mm. Jadi, teman-teman tidak perlu khawatir, ring adaptor yang disediakan mulai dari ukuran 35 sampai 48, semua scope pasti bisa masuk dengan adaptor Handbaker ini. Baterai pada NV ini menggunakan baterai 18650 dengan daya 3400 mAh. Durasi penggunaan diklaim oleh Handbaker bisa sampai 10 jam pada siang hari. Tapi kita berbicara fakta di lapangan, penggunaan pada siang hari bisa 5-7 jam dan 3-5 jam pada malam hari. Dimensi produk. Oke, nah sekarang kita akan belajar hubungin Night Vision-nya dengan handphone ya. Jadi teman-teman pertama-tama harus install dulu aplikasi yang ada pada buku petunjuk instruction-nya ya, atau manual book-nya ya. Dimana dalam manual book-nya ini ada QR code, ada 2 QR code ya. Untuk iOS scan yang ini, untuk Android scan yang ini. Nah berhubung punya saya adalah Android, jadi saya udah download ya. Dan tampilannya adalah seperti ini ya. Kelihatan nggak? Nah, tampilnya seperti ini, HBKNV ya. Nah, untuk awalnya mula-mula teman-teman ini harus, oh ya saya belum ajarin ya cara penggunaannya ya. Nah penggunaannya ini seperti ini ya teman-teman. Awal penggunaan ini jika teman-teman bisa melihat, coba, mudah-mudahan kelihatan. Nah, jika teman-teman bisa melihat ya, ini geser ke kiri. Oke. Nah, jika teman-teman bisa melihat pada tampilan display ya, di sisi sebelah kiri dan sebelah kanan ini, sebelah kiri ini kan kelihatan ya, ada garis-garis ya. Di sebelah kanan juga ada garis-garis ya. Nah, untuk awal teman-teman itu harus memutar bagian diopter yang di belakang sini agar garis-garis tersebut itu terlihat jelas. Titik-titik lah ya, titik dan garis. Nah, abaikan saja jika gambar objeknya terlihat buram ya, karena kita perlu mengatur fokus ke mata dulu, seperti itu. Nah, jika garis dan titik itu sudah jelas, teman-teman tinggal putar paralax yang ada di sini, seperti itu. Nah, kemudian untuk langsung aja ya, tombol-tombolnya ini sekalian saya jelasin ya.
Nah, tombol yang di sini ini adalah tombol menu yang dimana tadi di video untuk pengaturan menunya itu saya tekan 2 kali dan tampilan menunya akan muncul seperti itu. Nah, ini untuk digital zoom ya. Digital zoom jika ditekan sekali-sekali dia akan mengecil zoomnya, ini membesar zoomnya. Untuk pindahin mode siang hari ke malam hari tekan tombol yang ini ya. Tekan tombol yang ini, tahan 2 detik. Oke, tahan 2 detik dia akan pindah mode siang hari dan malam hari. Nah, selanjutnya untuk menyalakan lampu IR ini cukup ditekan tombol yang sama tapi tekannya hanya sekali saja. Nah, ini saya tekan sekali, nanti lampu IR-nya akan muncul seperti ini. Nah, akan muncul ya, kelihatan ya, nyala ya. Nah, seperti itu. Kemudian ini dimatikan aja ya. Pindahkan dulu aja ke mode. Nah, untuk mode green screen juga dia ada. Dan untuk menyalakan laser, tekan tombol yang kiri ini aja, tekan sekali, nanti lasernya akan keluar seperti ini ya. Tekan lagi sekali, lasernya akan mati seperti itu. Untuk menyalakan WiFi bisa langsung masuk ke mode menu cari WiFi ya. Tapi kalau mau cepat ada shortcutnya, tekan tombol plus di bawah saja, tekan tahan 2 detik dan nanti dia akan muncul WiFi seperti ini. Mudah-mudahan kelihatan ya teman-teman ya. Nah, kelihatannya ada tulisan WiFi. Oke, sekarang kita akan belajar untuk mengenal fungsi-fungsi yang ada pada Night Vision ini ya. Nah, untuk masuk ke tombol menu, teman-teman dapat menekan tombol recorder atau tombol yang berada di tengah-tengah Night Vision ini. Nah, tekan tahan 2 detik, maka akan muncul tulisan seperti ini ya teman-teman. Nah, center point adjustment ini untuk mengetahui titik awal X dan Y pada Night Vision-nya. Jadi untuk awal di setting default itu adalah X0, Y0 juga ya. Nah, X0, Y0. Kemudian yang kedua ada picture in picture. Nah, picture in picture ini itu posisinya adalah seperti ini ya teman-teman. Jika teman-teman dapat melihat pada sisi bagian tengah atas ini, ada kotak segi 4 ya. Itu namanya picture in picture atau bisa dibilang sebagai kaca pembesar ya. Seperti itu. Dan ini bisa dinonaktifkan juga jika mau. Maka dia hilang. Nah, picture in picture adjustment ini pada saat kita pakai picture in picture aja ya. Kemudian gyro display atau gyro adjust. Nah, ini kan udah on ya. Nah, gyro adjust ini juga sama dengan yang pertama ya. Ini ada pilihannya juga. Teman-teman dapat mengesetnya di sub menu to start and long press ya. Tekan tombol seperti ini. Nah, ini ada seperti ini ya. Jadi ini untuk kalibrasi awal sih sebenarnya. Jadi buat teman-teman kalau masih bingung ini enggak perlu diapa-apain sebenarnya. Kemudian ini masuk ke tuh. Ada distance unit, ini untuk rangefindernya ya. Kalau pakai rangefinder, terus power on digital zoom. Nah, power on digital zoom ini yang ini itu fungsinya adalah seperti ini. Jika teman-teman men-set di 1 kali, berarti begitu dinyalakan dia digital zoom-nya adalah 1 kali. Berarti pembesarannya adalah 4 kali ya kalau tidak salah ya. Nah, kalau teman-teman mau otomatis sudah zoom-nya gede, langsung set di misalnya 2 kali aja atau 2,5 kali seperti itu. Ini setnya 1,5 kali ya. Jadi begitu dimatikan dan dinyalakan otomatis dia setnya di 1,5 kali digital zoom. Kemudian untuk power on color ini kita bisa setting by default juga sih. By defaultnya adalah colorful atau dipakai pada mode siang hari ya.
Nah, jika teman-teman mau pakai diperuntukkan khusus untuk night vision aja atau penggunaan malam hari, langsung setnya di black and white aja seperti itu. Nah, setelah itu, nah, default IR luminance ya. Ini kalau di off berarti pada saat dinyalakan hanya mode hitam putih aja atau mode malam hari, tapi lampu IR-nya tidak nyala. Nah, jika teman-teman mau langsung tanpa membuang waktu ya buat tekan harus nyalakan lampu IR-nya aja, bisa langsung di set seperti itu keinginan. Misalnya ini di setnya di IR 3 kali seperti itu bisa. Kemudian OLED brightness ini hanya buat keterangan layar LCD-nya ya. Ini setting defaultnya adalah bright. Kalau mau dipakai super bright juga bisa, tapi biasa buat malam hari mata akan perih ya. Ini bisa disetting by default sih. Defaultnya adalah normal. Bisa disetting dark, setting bright seperti itu. Nah, ini auto recording. Ini dia akan otomatis merekam jika night vision ini merasakan adanya getaran, dia akan otomatis langsung start recording seperti itu. Cycle record ini otomatis merekam selama 3 menit dan dia akan mati dengan sendirinya. Mau dipakai boleh, tidak dipakai juga tidak apa-apa. Ada pilihan 3, 5, dan 10 menit. Timestamp. Ini mau difungsikan boleh, tidak difungsikan juga tidak masalah. Ini hanya sebagai indikator waktu aja. Pada saat kita mau merekam, nanti akan muncul tanggalnya, bulannya, tahunnya, dan jamnya seperti itu. Terus recording audio ini bisa dinyalakan, bisa tidak. Jadi kalau tidak dinyalakan dia hanya merekam gambar saja. Tapi kalau dinyalakan dia merekam gambar dan suara. Nah, ini playback ya. Kalau mau lihat foto atau gambar, nah, lihatnya di sini. Nah, cuma sayangnya ini tidak ada. Night vision ini juga mendukung koneksi menggunakan smartphone dengan menggunakan Wi-Fi. Seperti itu. Kemudian ini EV compensate ada hubungan juga dengan tampilan layar LCD ya. Nah, ini layaknya seperti kamera profesional gitu. EV compensate ini selain hubungan dengan keterangan pada layar LCD ya, gambarnya kita lihat lebih jelas atau lebih gelap, itu ada hubungan juga dengan media rekam ya. Jadi untuk media rekam jika EV compensate-nya kita kasih tinggi, jadi gambarnya juga akan lebih terang. Begitu pula sebaliknya. Kemudian ini rotate 180 derajat, mau dipakai mau tidak juga tidak masalah. Kemudian ini dead time yang tadi apa tuh? Oh, ini timestamp, sama sih. Dead time ini modelnya mau bagaimana di setting ya. Bahasa ini menggunakan mendukung berapa nih? Oh, ada banyak bahasa ya, tapi sayangnya bahasa Indonesia enggak ada loh. Oke lah, kita pakai bahasa Inggris saja. Nah, ini format, kalau mau format SD card ya. Kemudian ini default setting, kalau mau disetting kembali ke default ya bisa langsung tekan yes saja, dan ini hanya version aja, versi dari firmware night vision ini. Setelah 12 tahun, akhirnya Humbucker mengeluarkan juga night vision model clip-on dengan fitur waterproof ya. Nah, jadi selama ini di Humbucker ini sudah mengeluarkan produk model clip-on juga dengan NV710, tapi tidak memiliki fitur waterproof. Nah, sekarang ini sudah memiliki fitur waterproof dengan disenyapkan pada tipe NV700. Nah, untuk harga produk ini adalah 4.200.000. Notes, harga dapat berubah sewaktu-waktu. Kemudian untuk kelebihan dan kekurangan dari produk ini, itu yang pertama adalah hasil perekaman pada malam hari yang sangat menakjubkan. Teman-teman dapat melihat pada video bahwa perekaman di mana jarak dekat untuk tampilan view daun dan ranting pohonnya itu terlihat sangat jelas pada jarak 25-45 meter. Kemudian yang kedua adalah daya tahan baterai yang sangat panjang. Yang ketiga memiliki IR zoom yang dapat disetel sesuai dengan keinginan kita. Yang keempat sudah waterproof. Yang kelima ada tambahan
tambahan green screen ya. Jadi green screen ini fitur yang sudah disenyapkan pada semua tipe night vision untuk humbucker ya. Kemudian yang ketujuh, sudah ada roda paralax untuk mengatur fokus tampilan objek agar view yang dihasilkan menjadi lebih jelas. Dan yang terakhir adalah adanya tambahan replicati ini untuk menambah kesan taktikal. Jadi teman-teman dapat menambahkan center di sini atau laser dan lain-lain. Untuk kekurangannya, bobotnya yang menurut saya agak berat ya, atau cukup berat, di mana berat bobot ini sendiri adalah 343 gram. Belum lagi ditambah dengan teleskop, beratnya bisa otomatis 1 kilo lebih seperti itu. Dan yang kedua, meskipun night vision ini sudah ada fitur Wi-Fi, akan tapi karena dia sudah terseal ya, udah waterproof ya, jadi posisi handphone kita letakkan itu device-nya harus dekat dengan unit night vision-nya. Jadi jangan terlalu jauh, sebab jika terlalu jauh sinyalnya dia tidak bisa nangkap seperti itu. Jadi ini masukan juga buat humbucker, coba mungkin dicari akal gimana caranya agar kemampuan Wi-Fi-nya ini atau daya cakup Wi-Fi-nya ini sinyalnya bisa lebih besar seperti itu. Mudah-mudahan masukan saya diterima. Modelnya yang agak sedikit kaku ya, jadi bisa dibilang dia lebih banyak lurus-lurusnya ya. Bodinya ini lebih banyak bentuknya kayak lurus-lurus gitu. Mudah-mudahan mungkin humbucker kedepannya bisa mengeluarkan night vision clip out yang modelnya itu lebih enak aja dilihat. Ya bukan bilang ini tidak enak dilihat sih, cuma menurut saya agak sedikit kaku tampilannya seperti itu. Tapi semua kembali ke selera masing-masing ya. Yang keempat, hasil perekaman jarak jauh yang menurut saya agak kurang comparing dengan adiknya yaitu NV710, di mana untuk NV710 untuk perekaman pada malam hari dengan jarak yang jauh rentang 80-100 meter ke atas itu hasil perekaman NV710 lebih bagus. Dan yang terakhir adalah dimensi produk yang agak besar comparing dengan NV710. Oke, ini dia review dari kami untuk produk humbucker NV710 ini. Untuk teman-teman yang ingin memiliki produk ini dapat langsung menghubungi atau mengkontak link di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Tekan like jika kamu suka. Saya Benny undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Nyala terus loh, lupa matikan loh. Wah, untung juga nih baterainya kuat.